welcome back semuanya, welcome back. Hari ini gue bikin ingredients, bukan, bikin makanan namanya torikurosu. Oke, itu dia makanannya di Otoya ya. Itu gue suka banget. Terus udah gitu kemarin gue baru makan, gue ingat lagi, kayak ini gue bisa remake deh, gue bisa bikin rumah sendiri. Gue cobain, berhasil. Oke, torikurosu basically itu ayam sama cuka hitam ya. Tapi kalau umpamanya kita ribet, wah gila gue gak ada cuka hitam, gimana nih? Ingredientsnya tenang aja, semuanya gue udah siapin di sini. Oke, kecap asin biasa aja standar, corn syrup, sama cuka dapur aja gampang. Kalau umpamanya cuka kalian lebih bagus daripada ini nggak apa-apa, tapi pakai ini pun juga bisa ya. Sama ntar ada gula sedikit. Ya, yang kita masak hari ini adalah ayam. Tapi ini kayak kebanyakan, jadi gue potong. Ini setengah dada yang gue bakal pakai. Daun bawangnya pun juga kebanyakan. Paling gue pakai cuma 2. Udah gitu, paprika warna-warni biar lebih seru, sama terong. Kalau kalian mau pakai bawang bombay ditambahin juga boleh. Cuma gue dari kemarin kebanyakan makan bawang, jadi gue hari ini gue skip bawangnya. Kita makannya yang agak bersih rasanya ya, nggak terlalu kental kayak pakai bawang putih, pakai bawang bombay. Hari ini nggak ada, kita pakai yang rasanya lebih bersih. Oke, kita prep aja sekarang. Oke, yang ini ayamnya gue udah potong ya, jadi ntar gue pakai setengah aja. Ini dada yang masih ada kulitnya. Terus kita potong-potong ini semua. Tadi wortelnya gue udah potongnya segini-segini, soalnya ntar kita bakal goreng sedikit, jadi jangan terlalu kecil-kecil ya. Sekarang kita prep ini 2, si bell pepper, terong, sama si daun bawang. Oke, daun bawang potongnya jangan kekecilan, jangan kepanjangan. Oke, buang dulu base-nya. Kita kalau motong sekaligus ya 3-3, udah gitu segini-segini nih ya, biar kalau dimakan tuh berasa. Orang kadang-kadang suka males pakai hijaunya, kalau gua nggak mau buang-buang, hijaunya pun gue pakai. Ya, tuh 3 aja masih kebanyakan. Jadi kayak begini buat si daun bawang. Giliran si terong, potong ujungnya, terus kita potong bentuknya kayak segitiga aja ya. Segini juga udah cukup. Kalau yang kegedean kayak gini, potong lagi jadi 2. Paprika atau bell pepper yang hijau, dalamnya buang, potong jadi 3. Habis 3, potong jadi 3 lagi. Kita hari ini potongnya yang ada rasa gigitan nih. Terakhir si bos. Gede. Cabutnya langsung ya. Potong jadi 4. Kalau buat kayaknya 4 segini kebanyakan, ya kan? Gampang. Tinggal hilangin aja yang 2. Jadi tinggal segitu. Ini juga jangan dimakan. Oke, kalau ada yang komplain, oh ini suka bitter, oke fine, you know what? Nih, gue hilangin deh. Ya, potong jadi 2. Potongnya agak seragam dikit. Oke, ini sama si carrot ya, sama si wortel yang tadi gue pakai. Bakal kita goreng di sini. Oke, biasanya gue kalau umpamanya di fry nggak apa-apa pakai wok ya, biar dalam ini ya. Hari ini gue mau bikin yang shallow fry aja. Shallow fry itu artinya goreng cetek, tapi yang medium. Masukin minyaknya. Dah, segitu aja cukup ya, setengahnya aja. Jadi kalau shallow fry ini memang pakai minyaknya lebih sedikit, memang mungkin kelihatan lebih mudah, tapi sebenarnya lebih susah ya. Karena kalian ngegorengnya nggak semua sekaligus, jadi habis digoreng masih digoreng dibalik. Itu yang agak bikin ribet. Kalian lihat sendiri kenapa gue lebih suka pakai wok deep fry. Oke. Jadi ini udah nggak usah pakai batter apa-apa lagi, langsung aja. Ini pakai tepung ya, gue pakai tepung beras sama tepung kentang separuh-separuh. Ini kita biar ini aja, biar dia ada sedikit crispy-nya aja. Ya, nanti kita masukin ke minyaknya. Ini minyaknya udah cool down, si terong-terongnya segala ini semuanya udah ya, udah siap dimasak. Ya kan, kita masukin aja ke sini satu-satu. Pokoknya yang penting dapet crispy-nya ya. Lo bisa pisahin begini. Sementara yang baru-baru bisa lo taruh di sini. Ya, biasa terong itu sekitar 3 menitan jadi. Kayaknya bisa kelihatan ya, ungunya langsung kayak keluar banget. Kalau umpamanya kalian bisa, ini juga penting punya di dapur tirisan. Itu kalau umpamanya kalian suka yang goreng-goreng, yang deep fry buat niris, itu berfungsi banget ya. Yang paprika otomatis karena dia lebih tipis, jadinya akan lebih cepat ya. Covernya nggak mesti semuanya gimana banget, pokoknya asal dia kena tepungnya aja, itu udah bisa langsung dimasak.
Kalau ada yang bilang, oh ini tepungnya kebanyakan yang digoreng-goreng ntar angus. Oke, kalau umpamanya gue terus terang gue nggak terlalu peduli ya, soalnya ntar minyaknya bakal gue buang kalau yang ini. Ini udah minyak udah hari soalnya. Kita diemin aja sekitar semenit 2 menit, terus kita tirisin lagi semuanya ke sini. Kalau ada yang kayak begini-begini yang dia masih naik-naik ke atas, lu puter balik aja ya. Ini kelihatannya udah ada beberapa yang jadi. Tuh. Ini salah satu menurut gue yang jadi kelemahan shallow fry itu adalah ini. Mesti dibalik dan lu nggak bisa serok sekaligus langsung, tergantung alat lu. Kalau umpamanya di wok, lu nyarok tinggal serak ke saringan udah beres. Jadi gue bukannya bilang deep fry, shallow fry itu jelek, enggak. Emang ada fungsinya sendiri, cuma kalau gue lebih suka di deep fry. Ini yang terakhir, si ayamnya, gue pakai separuh aja, gue nggak mau banyak-banyak hari ini makannya. Ya, separuh ini kayaknya buat 1 orang bisa kalau kalian yang makannya banyak, tapi kalau umpamanya makannya manusia normal, ini bisa buat bagi 2 orang. Separuh dada ya. Ini gue masih ada kulitnya, jadi kita masukin aja. Yang penting api itu jangan terlalu panas. Jadi walaupun sampai ini akhirnya tepungnya gosong pun, lu masih bisa kontrol. Ya, ini makan waktu mungkin sekitar 3-5 menit, tergantung lu sepanas apa. Tapi ntar kita sambil kita balik-balik aja. Kita tunggu. Mari kita tunggu. Ini kalau kayak begini nih, belum jadi, kita balik tapi biar dia masaknya jadi rata ya, even. Nih, ini jadi ini semuanya tadi tepung-tepungnya semua nih ya. Kalau umpamanya kalian bersih banget, kalian keringin tepungnya sebelum cemplungin, itu juga bisa, minyaknya mungkin jadi lebih bersih daripada ini. Oke, kita tunggu, ntar kita balik lagi sampai dia browningnya pas. Jadi shallow frying ini emang makan waktunya sedikit agak lebih lama ya. Harus lebih sabar. Oke, jadi setelah shallow frying segitu lama, akhirnya udah mulai coklat ya. Ini kita pinggirin. Oke, ini crispy udah jadi. Kita tirisin biar dia istirahat juga. Biarin istirahatnya sama-sama aja di sini semuanya. Kalau kalian nggak mau repot, kalau kalian yang super rajin dan punya alat di dapurnya banyak, lu bisa pisahin satu-satu. Sayur satu sendiri, ayam sendiri. Tapi kalau menurut gua agak nggak make sense, karena kita semua ini masaknya buat di rumah. Jadi kita tirisin aja semua satu-satu. Jangan lupa matiin api ya. Habis ini tugas berikutnya adalah, kalau kalian cuma punya 1 panci, adalah buang minyaknya. Ya kan, buang minyaknya, bersihin panci ya. Kalau kalian punya 2 panci, bisa yang berikutnya. Penggorengan bukan panci, sorry bro. Karena ini kita berhubung, kita mau ngasih tunjuk kalau lu cuma punya gorengan 1 bagaimana. Berikutnya, ini yang pentingnya nih, ya. Kita bikin bumbunya. Jadi bumbunya adalah tadi yang gue bilang, kecap asin, buat warna sama rasa, corn syrup, sirup jagung, sama cuka dapur, ya. Karena kita mau asemnya. Cuka 1 sendok makan. Kecap hitam 3 sendok makan. Lu kalau umpamanya bikin bumbu itu juga penting sambil lihat-lihat ya. Nih kalau lu lihat ke sana tuh, lihat ke situ. Ini cukup nggak nih kira-kira? Jadi rasionya juga sambil belajar mengira-ngira atau seberapa sih. Oh kayaknya kurang asam nih kalau umpamanya cuma 1. Oke, tambahin setengah lagi buat amannya. Corn syrup. Corn syrup tujuannya apa? Buat ngeliputin semuanya kan, biar dia coating kan. Coating segitu kira-kira berapa? 3-4 deh, oke. Karena lu bakal masak dia bakal lebih menciut. Jadi mungkin lu taruh 5. Oke, ini bakal jadi sausnya. Terus kita aduk. Kalau umpamanya bikin sos, yang paling penting tuh apa? Jangan lupa lu taste aja biasa. Set. Kurang apa? Asamnya dapet, manisnya dapet. Tuh kita lihat lagi warnanya yang terakhir. Oh warnanya sedikit agak light deh, agak light. Oke, tambahin lagi kecapnya dikit berarti. Ya kan berubah dia jadi lebih sedikit agak kental ya kan. Kalau umpamanya udah begini, kita lihat lagi, kita taste lagi. Rasa ada selalu tasting itu penting banget. Perfect. Oke. Pinggirin, rapihin, jangan lupa dapur bersihin. Ini mau pakai cheat code apa enggak nih? Kalau mau pakai cheat code, tambahin micin. Oke? Ini optional ya, optional. Kalau gua suka pakai cheat code. Kalau umpamanya lu bisa masak pakai micin rasanya lebih enak, kenapa lu harus nggak boleh pakai micin? Oke, sedikit ya. Tuh segitu. Buat segitu banyak, gua cuma pakai dikit banget segini. Ini biar lebih gurih aja ntar sosnya. Oke, tunggu sampai dia agak panas sedikit. Kita tambahin oil sedikit. Masukin yang digoreng tadi, masukin daun bawang sisa, siram bumbunya jadi ya. So kita tunggu dia agak panas, kita masak. Oke, nyuci cepet. Yang sama tadi panci udah gue bersihin, blablabla. Ini kasih oil dikit, ya. Buat masak daun bawangnya sedikit, biar dia aromanya keluar. Kontrol api, ingat medium aja. Begitu udah panas, di-mediumin. Begitu dia udah shiny, aromanya udah keluar, masukin semua yang tadi.
Ingat kontrol api. Ya, terus siram semua. Santai. Ya, apinya di low aja biar dia lebih kering, lebih kental, terus udah gitu bumbunya lebih nempel ya. Baunya gila. Sip. Kalau kalian suka yang lebih agak sedikit basah, bisa ditambahin sisa bumbunya ya. Tapi ini ternyata gue nggak perlu semuanya, dia udah di-coat, itu udah cukup. Oke, ini juga lengketnya, stickiness-nya udah dapet. Ya, lengket-lengketnya udah dapet. Kalau udah kayak begini, siapin piring buat naruh ya. Oke, ini jadi lu udah bisa tinggal taruh sekarang. Ini nggak susah bikinnya. Terakhirnya biar lebih ciamik sedikit, kasih aja. Ini wijen hitam. Ya, kalian kalau punya wijen biasa juga bisa, atau wijennya sebelum itu kalian panggang juga bisa, atau digoreng juga bisa. Ya, ini biar sedikit lebih bagus aja presentationnya. Gue nggak testing dari sini, gue testing langsung dari sini, oke? No comment, bikin aja deh, nggak bakal kecewa, oke? Ini berhasil. Sekarang ada yang mau tes makanan rasanya kayak apa? Kita lihat gimana komentarnya, ya.